Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 12 April 2021. Tema renungan kita dan saat teduh dengan judul Harga Diri yang Benar. Harga Diri yang Benar. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan kami di dalam dunia ini sesungguhnya bukan berbicara tentang mencari makan, bukan hanya berbicara tentang mencari rumah, bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, bukan hanya untuk sehat. Namun sesungguhnya di balik semuanya itu, perjuangan manusia sesungguhnya adalah mencari sesuatu yang membuat dirinya itu dihargai. Biarlah kami boleh memaknai kehidupan tentang apa itu berharga secara benar dan bukan secara keliru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Harga diri yang benar. Pernahkah kita mendengar satu kata tatkala dia merasa tidak dihargai, tatkala dia merasa tidak diperhitungkan, lalu dikatakan atau dia rasa dipermalukan, lalu dia mengatakan, mau taruh di mana mukaku? Ya, dia katakan, mau taruh di mana mukaku? Memangnya muka pernah ditaruh di tempat lain? Kan tidak. Muka ya tetap di wajah Anda, bukan di tempat di mana-mana. Namun dia katakan, mau ditaruh di mana mukaku? Atau kalau kita balik bahwa manusia itu sedang berjuang hanya mencari muka. Mencari muka. Jadi dia tidak ingin direndahkan, dia tidak ingin dihina, dia tidak ingin kemudian tidak dihargai, dia juga tidak ingin tidak diperhitungkan. Itu kehidupan manusia, sehingga tidak heran kemudian bagaimana manusia berjuang untuk berharga, untuk diterima, untuk diperhitungkan, untuk kemudian dipandang dan dilihat. Dan cara-cara untuk membuat semuanya itu dicapai dan didapatkan, manusia berjuang untuk kaya. Karena untuk kaya itulah orang biasanya mengangguk-angguk kepala kepada dirimu. Manusia berjuang untuk mencari jabatan. Karena dengan jabatan orang banyak membutuhkan diri, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya di depanmu. Manusia juga mencari pesona. Mungkin kecantikan, mungkin pesona sesuatu yang dimiliki. Lalu dengan pesona yang kau miliki, lalu orang mengangguk-angguk kepala di depanmu. Apakah memang kehidupan kita di dalam dunia ini hanya untuk mendapatkan anggukan kepala orang lain, penerimaan orang lain, kemudian juga sanjungan orang lain, penghormatan orang lain, atau apa? Tak kala kita hanya berhenti sampai di sana, maka benarlah satu peristiwa yang terbaru. Seorang pegiat media sosial yang bernama Ade Armando. Dia mengkritik 3 artis Indonesia yang suka memamerkan kekayaan. Saya tidak sebut namanya. Jadi dia sangat suka sekali memamerkan kekayaan. Mereka berlibur ke Bali, memakai pesawat pribadi, lalu memamerkan tasnya. Tas tangan itu harganya 235 juta. Lalu para selebritis yang kaya raya ini saling berkunjung di dalam blog pribadinya, di dalam YouTube pribadinya. Lalu kemudian datang ke rumah satu dengan yang lain. Lalu satu dengan yang lain itu membahas setiap harta benda yang dimilikinya. Kosmetiknya yang mahal, ada Lamborghini, mobil Ferrari, mobil BMW, atau apapun juga. Itu yang ditonjolkan. Lalu Bapak Ade Armando, pegiat media sosial ini mengkritik. Tak kala penayangan itu dilakukan di tengah ratusan juta bangsa Indonesia yang di dalam keadaan kesulitan, kesusahan, susah makan, sakit pun tidak bisa mencari obat yang baik, sehingga di dalam masyarakat itu kalau sakit apapun, maka obatnya cuma Bodrek, Paramek ataupun obat-obat flu. Jadi segala macam sakit pakai obat penurun panas dalam, penurun demam. Itu yang dilakukan.
Karena tidak sanggup untuk membeli obat-obat yang lain, apalagi obat yang mahal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencari pesona dan harga diri di atas segala sesuatu yang saya sebutkan tadi, maka perilaku kita akan sama seperti dengan artis-artis, para pejabat, para politikus, para orang kaya, orang-orang terkenal, yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri sebetulnya. Tidak akan memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat ke-10. Bahwa engkau dipanggil, dipersiapkan Allah sebelumnya, bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan hidup di dalam penerimaan dunia. Bukan hidup adalah di dalam dirimu sendiri. Tapi hidup di dalamnya. Artinya ada kemuliaan Allah yang engkau tunjukkan. Sewaktu engkau bisa berjalan hidup bersama dengan Allah, taat kepada firman Allah, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Setelah diberkati, engkau bagaimana memberkati. Tatkala engkau keadaan miskin, namun tetap engkau kaya. Kaya secara karakter, kaya secara kerajinan, kaya secara semangat juang. Itu adalah kekayaan dirimu. Kalau dalam keadaan engkau terbatas, engkau tetap mengandalkan Allah yang tidak terbatas. Engkau menunjukkan tetap sebagai pribadi yang tetap melakukan bagianmu secara sungguh-sungguh. Maka itulah yang berharga di dalam Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau miskin, jangan kau merasa tidak berharga. Kalau engkau tidak punya pesona fisik, jangan kau merasa tidak berharga. Kalau engkau tidak lebih baik secara jabatan, jangan kau merasa tidak berharga. Kalau engkau secara pemasukan finansial lebih kecil dari temanmu, dari sahabatmu, jangan engkau merasa tidak berharga. Karena Allah menilai engkau berharga tidak dari seluruh rentetan list yang saya sebutkan tadi. Tuhan itu menghargai engkau sebelum engkau punya apa-apa. Dalam kondisi yang terburuk sekalipun, Tuhan menghargai engkau. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tidak ada catatan bahwa waktu Tuhan itu menghargai engkau, di mata Tuhan itu engkau mulia dan engkau dikasihi Allah karena engkau punya unsur-unsur yang disebutkan oleh dunia tadi. Engkau memiliki segala sesuatu karena engkau ada apanya. Dunia menerima engkau karena engkau ada apanya. Dunia menghormati engkau karena engkau ada apanya. Dunia memandang engkau. Namun Tuhan menerima engkau bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ini bedanya. Manusia menerima engkau karena ada apanya, ada sesuatu. Tapi Tuhan menerima engkau apa adanya. Keberadaan dirimu tanpa ditambah, tanpa diperbuat segala sesuatu, engkau tetap diterima, engkau disayang, engkau dikasihi. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar, bukan mencari orang populer, bukan mencari orang kaya, bukan mencari pejabat, tetapi mencari kita apa adanya. Yang Tuhan minta cuma satu, hati yang remuk dan hancur di hadapan Allah. Hati yang terbuka untuk dibimbing dan hidup bersama dengan Allah. Itu perintah Allah, supaya Ia mau kita hidup di dalamnya. Sahabat seperjalanan, harga diri yang benar. Jangan sampai kita berjuang untuk harga diri yang keliru, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Suatu engkau berjuang untuk harga diri yang benar, tatkala engkau itu dipandang berharga di hadapan Tuhan. Engkau diterima apa adanya. Engkau dicintai dan dikasihi apa adanya. Lalu, untuk menghargai semua cinta dan penerimaan Allah, Alkitab mengatakan, engkau dipanggil untuk melakukan yang baik di dalam Kristus Yesus, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, persoalan, masalah dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Harga diri yang benar adalah tatkala kita hidup
di dalamnya. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.